Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi. Iya, oke, terima kasih kehadirannya sudah bergabung di sini. Ya, pada hari ini lanjut nih dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin dibantu, mungkin di Tika bisa bantu ya. Kita pimpin doa temannya dulu sebelum belajar. Berdoa sesuai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anak, Pak cek kehadirannya ya. Bapak yang hadir nih Kak Dwi, kita cek buku. Oke. Buku mungkin ada buku LKS, buku paket atau yang di bawah. Oke, ada buku. Pada sebelumnya itu sudah Pak cek beberapa yang sudah mengumpulkan dan sudah mengumpulkan untuk tugas LKPD sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat mengenai macam-macam muatan listrik. Ada yang sama positif didekatkan, apa yang terjadi? Kalau negatif didekatkan, apa yang terjadi? Kalau muatannya sama, tolak menolak. Kalau muatannya berbeda, tarik menarik. Oke, mantap, tolak menolak. Nah, sekarang yang kita pelajari sekarang adalah menghitung seberapa kuat dia menolak, seberapa kuat dia menarik. Ini sederhana, nanti beberapa teori besar akan Pak bantu. Ini juga akan pakai juga nanti seterusnya. Untuk penilaian seperti biasa, nanti kita ada penilaiannya tentang biasa ya. Nanti ada sikap itu terkait dengan disiplin. Kita akan lanjut dengan pekerjaan LKPD kalian. Nanti kalian akan pandu lewat WA sebelum ini. Kalau muatan diperbesar atau jaraknya didekatkan, maka gayanya akan membesar. Jika muatan diperkecil atau jaraknya dijauhkan, maka gayanya mengecil. Mempengaruhi interaksi antar dua balon bermuatan terlihat dari hasil pengamatan pada jarak. Interaksi antar dua balon bermuatan terlihat dari hasil pengamatan pada jarak 20 cm menghasilkan gaya tolak yang semakin besar. Semakin besar jarak kedua balon, maka gaya tolak semakin. Hal ini dibuktikan dengan simpangan kedua balon kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak kedua balon. Pada penggosokan balon, waktu detik penghasil daya tolak yang lebih kuat. Lamanya waktu penggosokan memengaruhi interaksi antar dua dia balon bermuatan. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa gaya Coulomb yang terjadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel tersebut. Pertemuan kita sebelumnya, jika muatan benda sama, yaitu misalnya di sini contoh misalnya sama-sama positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda, nah dengan menggunakan hukum Coulomb ini kita bisa mengetahui berapakah besar gaya yang terjadi, gaya entah itu gaya tolak menolak atau tarik menarik. Q1-nya adalah 4 kali 10 min 6 per 2 kali 10 min 2 kuadrat. Oke, ini kita 10 min 4 atau bisa kita sederhanakan 0 coret, ini jadi min 2. Nah, lalu apa fungsi tanda plus dan minus ini? Hal ini untuk menandakan bahwa gaya Coulomb yang kita hitung sekarang adalah berupa gaya tarik menarik. Jika ditanya gaya Coulombnya, berarti ini adalah gaya tarik menarik antara kedua muatan tersebut. Kita cukup hitung dengan langsung menggunakan formula. F itu adalah K QA QB per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 9 kali 5 kali 10 min 6 min 6 min 3, itu tinggal lagi 1. Sehingga hasil kalinya adalah 5 kali 10 50 kali 10 9 kurang 1 8, artinya 5 kali 10 min 9 Newton. Sehingga hasil kalinya adalah 5 kali 10 50
kali 10, 9 kurang 1, 8. Dengan 5 kali 10 min 9 Newton. Jarak kedua balon mempengaruhi besar gaya listriknya. Semakin dekat jarak kedua balon, maka gaya listrik yang dialami akan semakin besar. Tetapi semakin jauh jarak kedua balon, maka gaya listrik yang dialami akan semakin kecil. Besar muatan listrik juga mempengaruhi gaya listrik. Semakin besar muatan listrik, maka gaya listriknya juga akan semakin besar. Begitu pula jika muatan listrik kecil, maka gaya listriknya juga semakin kecil. Tadi kita sudah belajar tentang gaya Coulomb. Nanti untuk perhitungan lebih lanjut, jika ada kalian masih ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di forum, di chat Pak langsung. Oke, jangan lupa sekali lagi juga Pak ingatkan, jika ada yang belum absen silahkan melakukan absensi di Classroom. Ntar akan Pak share ulang untuk absensinya. Kuis atau tugas yang kalian kerjakan di akhir pembelajaran itu ada 10 soal objektif. Silahkan dicoba untuk berlatih menguji seberapa tentang pemahaman kalian tentang belajar hari ini. Itu Bapak. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang, setelah kalian tentang gaya Coulomb, berikut medan listrik dan potensial. Untuk pertemuan berikutnya akan dipelajari di rumah. Nanti Pak juga akan share. Kita dimulai dengan doa. Mungkin kembali tutup dengan doa. Mungkin tadi sekarang Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap jaga kondisi. Sampai jumpa. Selesai pembelajaran, siswa lalu mengerjakan tes formatif yang sudah disiapkan dan diberikan waktu hingga hari itu berakhir.